Melanjutkan part sebelumnya, Ling Yu dan Anxin sampai di rumah Ling Yu. Di sana Anxin terpukau karena disambut dengan suasana yang sangat indah yang membuat Anxin merasa bahagia. Kemudian Ling Yu meminta Anxin untuk membuka sebuah kotak hadiah pemberian Yoyo. Anxin kaget ternyata isinya adalah sebuah pakaian seksi yang membuat ia jadi malu. Kemudian Anxin melemparkan pakaian tersebut kepada Ling Yu karena ia terus mengodanya. Anxin pun menjelaskan kepada Ling Yu mengenai kehidupan yang akan mereka jalani bersama selama beberapa hari ke depan. Namun belum selesai Anxin menjelaskan, ia tersandung balon-balon di lantai yang membuat ia terjatuh dan Ling Yu pun dengan sigap menolongnya, akan tetapi Ling Yu malah ikut terjatuh juga bersama Anxin. Seketika mereka pun saling pandang. Di saat Ling Yu akan mencium Anxin, tiba-tiba perut Anxin berbunyi pertanda bahwa ia sedang lapar. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli bahan makanan. Setelah selesai berbelanja mereka pun kembali ke rumah untuk memasak bersama. Sambil bercanda Anxin menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan memasak untuk Ling Yu dan Ling Yu harus membayarnya setengah harga restoran. Mendengar hal itu Ling Yu pun mencubit gemes pipi Anxin. Kemudian Ling Yu memuji masakan Anxin dan menanyakan siapa yang mengajarinya memasak. Anxin pun menjawab bahwa kakaknya lah yang mengajarinya. Mendengar jawaban itu Ling Yu pun sedikit terkejut dan menyatakan rasa masakannya biasa saja. Di saat yang bersamaan tangan Anxin terluka terkena wadah masakan yang panas. Lalu Ling Yu pun bergegas untuk mengambil obat dan langsung mengobati tangannya Anxin. Pada scene yang berbeda Anseng menelpon Yoyo untuk menanyakan kabar Anxin dan Yoyo memberitahu bahwa keadaan Anxin sekarang baik-baik saja. Bahkan Anxin sekarang juga sudah tinggal bersama dengan Ling Yu. Tetapi tanpa disengaja Xin Er mendengar percakapan Anseng bersama Yoyo tersebut. Dan ia pun mengetahui bahwa sekarang Anxin sudah tinggal bersama Ling Yu. Xin Er pun merasa sangat kesal karena kedatangan Anxin yang membuat hubungan ia dan Ling Yu semakin jauh. Tapi ia akan terus menunggu Ling Yu dan tak akan menyerah untuk mengejarnya. Xin pun berpindah di rumah Ling Yu yang sedang mengangkat telepon dari seseorang dengan wajah bahagia. Dan Anxin yang melihat sikap Ling Yu tersebut menjadi sedikit curiga. Anxin pun berganti pakaian bersiap untuk tidur. Setelah itu ia pun menghampiri Ling Yu di ranjang dengan malu-malu. Kemudian Ling Yu memasangkan monitor jantung untuk Anxin agar tidurnya terasa aman. Saat sensor jantung itu digunakan detak jantung Anxin berdebar kencang sekali. Ling Yu pun bertanya apa yang sedang Anxin pikirkan. Akhirnya mereka pun tidur dan Ling Yu mengecup kening Anxin sebagai ucapan selamat malam. Keesokan paginya ada kiriman paket untuk Ling Yu tetapi Anxin yang mengambil paket itu. Dan ia pun mengetahui bahwa kiriman itu dari Xin Er. Anxin pun bertanya-tanya dalam hati apa gerangan isi paket dari Xin Er tersebut. Kemudian Anxin dan Ling Yu pun pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli tempat tidur dan pernak-pernik lainnya. Anxin pun terlihat mengukur tinggi badan Ling Yu untuk disesuaikan dengan tempat tidur yang akan mereka beli. Kemudian mereka pun sampai di rumah dan langsung mengganti barang yang lama dengan barang-barang baru yang mereka beli tersebut. Setelah mereka selesai berbenah Anxin pun mendapatkan meja kerjanya sama persis seperti di kamar ia yang dulu. Ia pun bahagia dan meloncat memeluk Ling Yu. Kemudian Anxin mulai menggambar dan membuat komik seperti biasanya. Namun tanpa disengaja ia melihat foto Ling Yu yang mencium Xin Er di hari ulang tahun Xin Er. Hal itu pun langsung membuat Anxin merasa sedih dan merasa curiga. Keesokan paginya Anxin pergi ke kantor tempat ia bekerja. Di sana Anxin terlihat seperti orang aneh dan Yoyo pun menyadari akan hal itu. Ternyata sikapnya itu disebabkan oleh tentang apa yang ia telah ketahui semalam. Pada scene yang berbeda Yishan menjumpai Aili di tempat latihan tinju. Saat latihan ada seorang laki-laki yang berani menyentuh Aili. Sontak saja Yishan langsung menegur laki-laki itu dan menantangnya untuk bertarung karena ia sudah berjanji akan melindungi Aili. Pertarungan pun dimulai dan sayangnya Yishan kalah di pertarungan tersebut karena lawan yang dihadapi memang tidak seimbang dengan dirinya yang berbadan kecil. Namun Aili mengagumi apa yang telah dilakukan Yishan itu untuknya. Xin pun berpindah.
Di kantor Saulei mengatakan kepada Ansin bahwa perusahaannya akan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan besar serta akan ada penerimaan karyawan baru di perusahaan tersebut secara diam-diam dan Ansin harus mencobanya. Dan ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan New Way milik Ling Yu. Sontak saja Ansin terkejut ketika sampai di gedung yang ia tuju. Ansin pun marah kepada Saolei dan mengajaknya balik pulang, tapi setelah dibujuk akhirnya Ansin mau juga masuk ke dalam perusahaan Ling Yu tersebut. Mereka berdua pun disambut oleh Ling Yu. Ansin kaget melihat sikap Ling Yu yang meminta pelukan darinya di depan karyawan yang lain. Tetapi Ansin berhasil mengubah situasi itu. Kemudian mereka menuju ruangan rapat. Di ruang rapat itu Ling Yu terus memperhatikan Ansin saat berbicara memaparkan rencana kerjasama dengan perusahaan New Way. Dan setelah rapat selesai Ling Yu meminta Ansin untuk datang ke ruangannya yang membuat karyawan di ruangan rapat itu terheran-heran. Ketika Ansin dan Ling Yu sudah berada di ruangan itu Ling Yu langsung meminta Ansin untuk menutup pintu dan Ling Yu pun langsung menciumnya. Di malam hari bel rumah berbunyi dan ternyata Anseng datang mengunjungi Ansin sambil membawa barang Ansin yang masih tertinggal di rumahnya dulu. Anseng menanyakan bagaimana keadaan Ansin sekarang serta mengajaknya untuk kembali seperti hubungan mereka dulu lagi. Pada saat pergi Ling Yu yang baru saja pulang secara tak sengaja melihatnya di parkiran dan langsung menanyakan kepada Ansin, namun Ansin tidak menjawab jujur pertanyaan Ling Yu yang membuat Ling Yu merasa kesal. Dan Ansin pelan-pelan mencoba menjelaskan bahwa Anseng hanya sebatas kakaknya saja. Akhirnya mereka pun berbaikan. Kemudian Ling Yu mengeluarkan kue kesukaan Ansin dan langsung melahapnya. Kemudian lagi-lagi Ling Yu minta agar Ansin jangan bertemu dengan Anseng lagi dan tidak boleh merahasiakan apapun darinya. Karena terus dicecar Ansin pun balik menanyakan kepada Ling Yu perihal ia yang terlihat bahagia saat mengangkat telepon malam itu. Dan ternyata itu disebabkan oleh Hishan yang terkunci di kamar mandi. Ansin kemudian menanyakan tentang paket yang dikirimkan Sin Er dan ternyata Ling Yu langsung mengembalikan paket itu tanpa melihat isinya terlebih dahulu. Ansin selanjutnya menanyakan pertanyaan terakhir mengenai sandi rumah Ling Yu dan ternyata angka 0411 itu adalah ulang tahun mereka berdua sewaktu pertama kali bertemu. Di pagi yang cerah Ansin dan Ling Yu pun berangkat ke perusahaan bersama. Di dalam mobil Ansin terus saja belajar untuk mempersiapkan dirinya yang akan memimpin rapat di perusahaan nanti. Sesampainya di perusahaan rapat pun dimulai. Namun banyak karyawan yang tidak setuju atas apa yang sudah dijelaskan oleh Ansin. Di saat Ling Yu akan membelanya ia langsung memberikan argumen dan menerima saran yang telah diberikan oleh para karyawan tersebut. Ling Yu pun mengagumi sikap Ansin tersebut dan ia kembali meminta untuk berbicara berdua dengan Ansin. Pada saat mereka sedang berbicara secara tak sengaja tiba-tiba ada dua orang karyawan yang masuk yang membuat Ansin sedikit berakting agar mereka tidak mencurigai Ling Yu dan Ansin yang sedang berduaan. Di malam hari Ansin sedang kebingungan tentang pekerjaannya. Lalu Ling Yu pun menghampiri dan membantunya dengan menemukan ide-ide baru dengan menempelkan gambar-gambar di tubuhnya dengan pose yang sangat mengemaskan. Keesokan harinya Ansin bekerja seperti biasanya. Di perusahaan ia bertemu dengan Aili dan Aili memberikan Ansin HT agar lebih mudah untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jarak yang berjauhan. Saat Ansin berada di ruangan karyawan ia tak sengaja melihat banyak sekali foto Ling Yu yang menempel di salah satu meja karyawan dan ternyata pria tersebut sangat mengagumi Presiden Ling Yu. Tiba-tiba HT Ansin berbunyi dan memintanya untuk datang ke ruangan penengah kantor. Namun sesampainya Ansin di sana ada seseorang yang memeluknya dari belakang dan sontak saja membuat Ansin terkejut dan secara refleks langsung memukulnya. Tanpa disangka orang tersebut adalah Ling Yu. Lalu Ling Yu pun mencium Ansin. Tetapi ada satu karyawan yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut yang membuat mereka berdua terkejut sampai mereka salah tingkah. Di malam hari saat di rumah kaki Ansin tersiram air panas. Dan Ling Yu dengan sigap langsung mengendong lalu mengobatinya. Keesokan harinya Ansin pergi ke kantor dan bertemu Saulei dan Yoyo.
Lalu ia pun menunjukkan ide terbaru yang telah ia rancang sendiri. Dan ide tersebut menggambarkan tentang pemilik perusahaan New Way. Malam hari di rumah Ling Yu mereka membuat ide Ansin tersebut dalam bentuk yang nyata. Tak lama kemudian Ling Yu tiba di rumah dan menolak sambutan Ansin karena ia ingin bertanya apakah ini desain logo baru perusahaan yang Ansin katakan mirip dengannya. Tetapi Ansin malah meminta ia untuk mengenakannya dan terlihat sangat lucu sekali yang membuat Ansin memotret dirinya dengan desain logo tersebut. Keesokan harinya di perusahaan rapat kembali dimulai dan Ansin berhasil menjelaskan desain logo terbarunya yang membuat semua orang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk mengapresiasi hasil karya Ansin tersebut. 注视和守护，能够感受到温度，感受到爱。 Lalu karena Ansin berhasil melakukan hal itu dengan baik, Ling Yu pun memperkenalkan dirinya sebagai pacar Ansin kepada seluruh karyawan perusahaan sehingga membuat semuanya terkejut. Di ruangan pribadi Ling Yu ia mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan Ansin untuk perusahaannya. Dan ia pun mengecup bibir Ansin. Pada scene yang berbeda Yoyo datang ke kantornya dan tanpa disangka-sangka Saulei sudah menyiapkan kejutan untuk Yoyo. Begitupun Yoyo yang sudah menyiapkan hadiah kacamata baru untuk Saulei. Dengan penuh keberanian Saulei pun mengungkapkan perasaannya lalu mengecup pipi Yoyo dan Yoyo pun menerima perasaan itu. 试试呗。 Pada scene berikutnya Sin Er merasa sedih karena mengingat kebersamaan ia bersama Ling Yu dan mengingat kiriman paket yang dikembalikan oleh Ling Yu. Namun pada saat Sin Er bersedih dan ingin pergi keluar, Ling Seng selalu tepat waktu hadir menemaninya. Walaupun Sin Er tidak pernah memberitahu Ling Seng bagaimana keadaannya. Akhirnya mereka pun pergi untuk makan malam bersama. Di tempat tersebut mereka minum-minum sampai mereka melakukan malam dengan penuh cinta. Tetapi di pagi hari ketika Sin Er terbangun dan tersadar, ia hanya menganggap hal tersebut sebagai kecelakaan saja dan tidak bisa mengubah apapun di antara mereka berdua. Karena Sin Er tidak bisa untuk melupakan Ling Yu dan menggantikannya dengan orang lain. Lalu sontak saja Ling Seng merasa sangat kecewa akan apa yang baru ia dengar itu dan membuat Ling Seng pergi meninggalkan Sin Er sendirian. Pada scene yang berbeda Ling Yu sedang mengadakan rapat bersama karyawannya untuk membicarakan mengenai proyek yang akan mereka jalankan. Setelah rapat selesai ia pun pulang ke rumah dan melihat Ansin yang menunggunya pulang sampai ia tertidur di sofa.